Shalom, salam pengharapan buat kita semua. Renungan yang saya mau bagikan pada hari ini tentang Naomi dari Rut 1 ayat 20 sampai 22. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah, renungan pada hari ini tentang Naomi ketika mengalami kemalangan. Pepatah mengatakan, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Ya benar, tidak ada seorang pun yang menginginkan kemalangan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan hal buruk terjadi padanya. Tetapi apabila kemalangan menimpa, apa yang harus kita lakukan? Apakah salah jika kita bersedih atau menunjukkan wajah yang sedih jika kita menangis dan kemudian meratap tentang sesuatu yang terjadi pada kita? Jika peristiwa yang buruk terjadi pada kita, apakah salah jika kita mengungkapkan kesedihan-kesedihan kita? Sebagian orang mungkin berpandangan bahwa ketika orang sedang sedih, misalnya kehilangan seseorang yang dikasihinya, kemudian dia menangis, orang menganggap kita nggak beriman. Kalau kita sedang mengalami sesuatu yang buruk, kemudian kita tidak bisa menutupi dan raut wajah kita nampak begitu sedih dan kecewa, mungkin orang-orang di sekitar kita bisa mengatakan, wah itu tidak pantas, seperti orang yang gak beriman. Tuhan menciptakan kita dengan perasaan yang kaya. Ada kesedihan, ada juga kegembiraan, ada rasa kecewa, tetapi juga ada rasa bangga. Ada rasa di mana kita mengalami tangis yang mendalam, dan juga kita bisa merasakan bahagia dan tertawa. Itu artinya bahwa kita didesain oleh Tuhan sebagai manusia yang punya perasaan, dan bukan hanya satu saja perasaannya, bukan hanya perasaan gembira, tetapi banyak rasa. Nah, artinya bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami kesedihan. Berulang kali dalam kitab Mazmur, sang pemazmur mengungkapkan semua perasaan-perasaan yang dialaminya, baik rasa syukurnya maupun juga semua perasaan-perasaan buruk yang dialaminya. Nah, seperti halnya yang dialami oleh Naomi. Naomi mengalami kesusahan yang bertubi-tubi. Suaminya dipanggil Tuhan dan kemudian ia harus kehilangan dua orang putranya yang dikasihinya, sehingga ia menjadi seorang janda yang tua dan miskin, dan ia harus kembali ke kampung halamannya dengan menanggung malu sebagai seorang janda dan merantau tanpa membawa sesuatu yang dapat dibanggakannya. Nah, ini situasi yang sulit, situasi yang gak mudah. Coba bayangkan bila ini terjadi pada kita. Mungkinkah kita bisa diam saja, ataukah mungkinkah kita bisa menertawai keadaan kita dalam situasi seperti ini? Saya yakin tidak, karena kita akan dianggap sebagai orang yang gak normal. Manusia yang normal adalah manusia yang bisa mengungkapkan semua perasaannya, termasuk itu adalah perasaan sedih. Saudara-saudara, mari kita pahami bersama-sama bahwa situasi yang dialami Naomi bukanlah situasi yang mudah secara manusia untuk ditanggung oleh seorang perempuan. Itulah sebabnya Naomi mengatakan, "Panggil aku Mara," karena Naomi menggambarkan betapa pedih yang dialaminya, betapa malang situasi yang dihadapinya, betapa sulitnya pergumulan yang dialaminya. Itu berat. Jika kita mungkin bertanya, di manakah imannya Naomi sehingga ia mengatakan, "Panggil aku Mara"? Apakah dia tidak yakin bahwa Tuhan menyertainya? Nah, jangan cepat-cepat kita menilai. Nah, mari kalau kita lihat di kitab Rut, dari awal perjalanan kehidupan Naomi hingga ia bertemu dengan Rut, dan juga Tuhan merangkai kehidupan Naomi bersama dengan Rut sampai Tuhan mempertemukan Boaz
dan juga akhirnya keturunan Naomi bisa berlanjut. Itu adalah buah dari perbuatan imannya Naomi. Ketika Naomi dalam keadaan yang susah payah, yang sangat sulit, ia memberanikan dirinya untuk pulang ke kampung halamannya kembali. Kalau dulu dia berangkat bersama dengan keluarganya, tetapi dia pulang tanpa keluarganya, tanpa suami dan kedua anaknya, dan juga tanpa membawa sesuatu yang dapat dibanggakannya. Ini adalah kondisi yang sangat memalukan jika kita lihat dalam kondisi budaya pada saat itu. Seorang janda tidak punya suami, itu berarti tidak punya seorang pembela, tidak punya seorang pelindung, dan dia tidak punya sesuatu apapun. Artinya dia memang sungguh tidak ada sesuatu dalam dirinya yang dapat dia banggakan. Artinya dia pulang dengan benar-benar tangan yang kosong, dan dia memulai kembali kehidupannya dari nol. Ini adalah iman, karena dia memulai kehidupannya tanpa ada sesuatu yang dia lihat akan menjadi baik. Dia belum lihat bahwa ada harapan, ada kehidupan di kampung halamannya, di Bethlehem. Tetapi dia bisa melihat bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Dan keberanian Naomi itu menjadi jalan bagi masuknya kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan memproses lewat kepedihan-kepedihan, lewat peristiwa-peristiwa sulit yang gak mudah yang dia alami, untuk menjadi masuknya kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memproses hidupnya, dan Tuhan mengangkat hidup Naomi. Tuhan menyertai Naomi, Tuhan melingkupi Naomi. Lewat Ruth menantunya, Tuhan memelihara hidupnya. Dan melalui Boaz, ada seorang laki-laki yang mau menebus milik kepunyaannya dan juga meneruskan garis keturunan Ruth, garis keturunan suaminya Elimelek. Dan dari situlah pekerjaan Tuhan yang besar dimulai ketika Ruth dan Boaz dipertemukan dan menjadi nenek moyang dari Daud, yang kemudian menjadi garis keturunan kelahiran Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi masa sulit, mungkin kita merasa ini gak mudah. Tetapi ketika kita menjalani setiap proses itu di dalam penyerahan kepada Tuhan, Tuhan punya waktunya untuk memproses dan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Ingatlah janji Tuhan dalam kitab Ibrani yang mengatakan, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan pada saat hati kita mengalami kegelisahan, pada saat hati kita merasa ini sangat sulit dan berat, Yohanes 14 ayat 1 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah hatimu,